Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwianyaswati. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Nasional. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang tokoh sosiologi yang sangat terkenal di dunia, yaitu Auguste Comte. Yuk, mari kita simak siapakah Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan beliau wafat pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Tahukah kamu siapa nama lengkap dari Auguste Comte? Nama lengkap Auguste Comte adalah Isidore Auguste Marie Franciscus Xavier Comte. Beliau adalah seorang filosof terkenal di Prancis. Tahukah kamu siapakah Auguste Comte itu? Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi karena ia merupakan orang pertama yang menemukan istilah sosiologi. Dan dia juga loh yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan ilmu pengetahuan lainnya. Auguste Comte memiliki pemikiran yang sangat terkenal di bidang ilmu sosiologi, yaitu hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap membahas tentang perkembangan cara berpikir manusia yang meliputi tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Ketiga tahap ini ditentukan dengan melihat cara berpikir yang paling dominan di dalam suatu masyarakat. Pertama, ada tahap teologis. Tahap teologis ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut masa kekanakan intelijensia manusia. Pada tahap ini, manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adikodrati atau jimat atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia atau muncul juga dari tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Dalam kehidupan sosial pada masa ini, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada tahap penaklukan, yaitu hubungan bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahap ini pula terbagi menjadi 3 subtahap, yaitu ada fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Tahap fetisisme ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif. Pada tahap ini, manusia memiliki kepercayaan bahwa semua bentuk benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Dan manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase awal dari sistem teologis dan militer. Yang kedua ada tahap politisme. Politisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota. Kepemilikan tanah menjadi institusi sosial. Adanya sistem kasta dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase pengembangan sistem teologis dan militer. Ketiga, ada tahap monoteisme. Monoteisme ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi dari sistem teologi dan militer. Modifikasi sistem militer yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat bersifat militer, di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan masyarakat lainnya. Kedua, ada tahap metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positif, sehingga disebut dengan masa remaja intelijensia manusia. Tahap ini ditandai adanya suatu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosof, abstrak, dan universal. Jadi kepercayaan pada masa ini bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia oleh konsep filosofi dan metafisik yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara abstrak dan universal. Yang ketiga, ada tahap positif. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pemikiran evolusionalisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelijensia manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menentukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan.
tahap berpikir secara ilmiah. Pada tahap ini, manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Tapi, melalui analisis sosial tersebut memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju dan berkembang di depan ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai Auguste Comte. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.